SMK Negeri 4 Kendal merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Kendal. Mari bergabung bersama kami di SMK Negeri 4 Kendal. SMK bisa, SMK Negeri 4 Kendal hebat, Salipo unggul berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Haryadi, mahasiswa PPG Darjah kategori 1 tahap 2 LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor pendaftaran 201502401516. Hari ini Selasa 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 4 Kendal dengan materi ancaman terhadap negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua? Sudah tidak mangkat itu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin Mas. Ya, ibu berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Semoga berdoa bisa memperlancar pertemuan kita hari ini. Oke, anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kok kita semangat gitu ya, kok perlu yel-yel gitu ya. Raja itu lentuk gitu ya. Jadi semangat SMA dulu gimana? Oke? Bisa nggak semangat SMA? Iya. Iya, misalnya SMK bisa. SMK Bisa. SMK Keren. sekali po. Unggul berkarakter. SMK Bisa. SMK Keren. sekali po. Unggul berkarakter. Sudah semangat belum? Maksudnya ngesan gitu ya. Kita akan melakukan pembelajaran. Tema kita adalah ancaman tantangan terhadap negara Indonesia. Oke. Yang tahu ancaman? Apa itu artinya ancaman? Versi kamu saja dulu. Ancaman. Apa itu ancaman? Maksudnya ngesan gitu ya. Kita akan melakukan pembelajaran. Tema kita adalah ancaman tantangan terhadap negara Indonesia. Oke. Yang tahu ancaman? Apa itu artinya ancaman? Versi kamu saja dulu. Ancaman. Apa
ancaman? Ya, silakan. Usaha untuk mengubah atau merubah suatu kejadian. Usaha untuk merubah atau Merubah suatu kejadian. merubah suatu kejadian. Ancaman apa ancaman? Mbak, kira-kira menurut kamu pernah merasa terancam nggak? Nah, nanti kita akan berbicara konteksnya adalah bangsa negara Indonesia. Apa ancaman? Apa? Mas? Ancaman? Ancaman politik. Itu nanti kita akan masuk ke macam-macam ancaman. Kita akan ada beberapa hal atau macam beberapa ancaman yang kita hadapi sebagai negara ini. Lihat, ancaman terhadap integrasi nasional. Baca saja dulu sebentar. Kira-kira versi kamu seperti itu. Ya, nanti yang bentuknya ada seperti ini. Ada jenisnya, ada sumbernya, ada bentuk ancamannya. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah kalian nanti berdiskusi, kalian bisa memberikan solusi bagaimana mengatasi ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Nah, Pak, ancamannya apa Pak? Ancamannya seperti apa? Ancamannya macam-macamnya seperti apa? Nih, kita lihat saja ini tim. Nah, ya, kamu lihat tampilan video ini sebentar. Lihat dulu videonya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Coba lihat. Nanti videonya ada 3, ini yang kedua.
kalian cermati videonya gitu ya. Nah, ini yang berikutnya. Ini yang dibahas. Nah, dari hasil tayangan video tadi, kalau kita melihat atau kalian cermati ada 3 item gitu di sana, tiga tampilan video yang saya gambarkan di sana. Nah, nanti kita akan coba mendiskusikan, kalian nanti diskusikan dari tampilan itu kalian melihat tampilan itu ketemu ada berapa ancaman di situ. Ya, ancaman terhadap negara kita itu ada berapa ya? Kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, kalian cari solusinya. Dari ancaman itu solusinya seperti apa? Ya. Sekarang kalau kita sudah lihat tampilan seperti itu, masalah yang sudah ada, kita akan diskusi. Monggo silakan berdiskusi 4 orang. Tinggal berkelompok. Ya. Silakan mengelompokkan diri. Nanti saya bagi lembar kerjanya. Silakan berkelompok. Dari tempat posisi masing-masing. Ya, silakan kamu boleh cari sumber dari manapun, nanti ditulis di mana di LKPD yang sudah Pak Inggi berikan. Silakan, saya kasih waktu beberapa menit. Silakan nyari kompos ini, nyari bagaimana solusi akan dianukan ya, silakan diskusikan. Coba kalian boleh cari sumber yang lain, nggak apa-apa ya.
Kalau mekanisme yang lain, saya kasih clue dulu sebentar. Kalau dari tampilan tadi kira-kira ada berapa? 3. Jadi ya, kita sudah diskusikan saja sendiri. Gitu ya. Temukan masalah apa hai, gitu ya. Ya, silakan. Penanganan siswa seperti apa kalau seperti ini? Kalau konteksnya secara umum ya, konteksnya dalam lingkup negara Indonesia, bukan dalam lingkup negara ini saja, itu kan. Dan konteks yang luas negara juga. Jika kita dihadapkan dengan permasalahan, ya. Seperti video tadi kan kelihatannya jelas sekali gitu kan. Kamu bisa melihat permasalahan yang dihadapi manusia. Oke, silakan yang diskusi kita waktunya sudah selesai. Coba dipresentasikan kelompok yang mau diskusi, kelompoknya Mas. Monggo, maju. Kelompok yang lain minta tolong diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan maju ke depan. Nah, perhatikan, dengarkan dulu kelompoknya Mas Didian mau mempresentasikan hasil yang tadi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya di sini akan mendiskusikan hasil dari analisis kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tarif Gantiasa. Nama saya Muhammad Habib. Nama saya Muhammad Abdul. Berdasarkan analisis kelompok kami dari video yang tadi ditayangkan oleh Pak Hedi, yang dialami di Indonesia ancamannya itu ada 3. Yang pertama ancaman budaya, ancaman ideologi, dan militer. Kemudian yang kami bahas itu tentang ancaman di bidang budaya, yaitu contohnya gaya hidup yang terlalu konsumtif. Maksudnya gaya hidup terlalu konsumtif itu terlalu menggelontorkan uang untuk membeli sesuatu yang tidak perlu, seperti baju yang terlalu mahal atau yang lain. Kemudian solusinya yaitu menyikapi dengan hal-hal yang positif dan tidak terlalu bergantung teknologi dan menghemat biaya pengeluaran hidup. Silakan yang ingin bertanya.
Saya Raja Iwantaka dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ada contoh lain dari ancaman di bidang budaya ini? Baik, akan saya jawab. Contoh lain itu adalah maksudnya budaya asing seperti berpakaian yang terlalu terbuka. Ya, solusinya untuk menyikapi hal tersebut, ambil saja yang positif dari budaya barat, jangan ambil semuanya karena belum sesuai dengan peraturan di negara kita juga. Ya, ya. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah kelompok 1, kita lanjutkan kelompok berikutnya. Tadi sudah diketemukan satu pembahasan tentang ancaman di bidang sosial budaya. Ayo silakan kelompok yang satu lagi, silakan maju. Ngomongin siapa yang tadi sudah siap maju? Mas Alif, oh Mbak, sini mau maju. Nah, silakan perkenalkan diri, dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dara Mateni. Saya Nurul Azhar. Saya Federa Materi. Saya Jessica Federa. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan globalisasi menurut analisis dari video tersebut. Pertama, ancaman apa saja yang dihadapi negara Indonesia? Yang pertama, terorisme. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, perairan. Yang keempat, ancaman militer. Lalu salah satu contoh ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dan permasalahan globalisasi. Solusi dari penanganan ancaman tersebut, yang pertama yaitu mendukung perdagangan bebas. Yang kedua, negara maju memberi bantuan negara berkembang. Yang ketiga, ikut dalam organisasi perdagangan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya. Solusi ancaman di bidang ekonomi dalam permasalahan globalisasi apa saja? Seperti yang saya sebutkan tadi, solusi dari penanganan ancaman tersebut adalah mendukung perdagangan bebas, negara maju memberi bantuan negara yang berkembang, lalu ikut dalam organisasi perdagangan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi sudah dua kelompok yang tadi memberikan presentasi gitu ya. Secara garis besar ancaman yang kita hadapi ada berapa yang sudah ada? 3. Kalau yang tayang di video tadi ada 3. Yang pertama ancaman di bidang ideologi, yang kedua budaya, yang ketiga militer, yang keempat apa tadi? Yang kita mencoba memfilter budaya asing, berarti ancaman di bidang sosial budaya. Yang terakhir adalah ancaman pertahanan dan keamanan. Jadi kalau kita melihat tadi yang video yang tadi, perairan kita ada kapal asing yang datang, itu masuk pertahanan di bidang pertahanan dan keamanan. Dan nanti wujudnya bisa ancaman militer, bisa ancaman non militer. Kalau militer itu bisa pertahanan keamanan kita itu bisa sifatnya ancaman di bidang militer, ya. Terutama masalah perbatasan ini penting, ya. Perbatasan, biar itu darat, itu laut ataupun udara, kita punya wilayah perbatasan dengan negara lain yang memungkinkan ancaman dari negara lain itu bisa terjadi terhadap negara kita. Paham ya sampai sini ya? Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Jadi setelah pembahasan, presentasi, coba ini akan coba cek pengetahuan kalian dengan membuka HP kalian. Nanti tak tampilkan linknya Google Form, kamu coba nanti jawab singkat, padat, dan cepat. Baik, mulai.
buka PDC, linknya tak tampilkan dulu ya. Kelihatan nggak? Saya bagi share dulu, nggak usah ya, nah, ditulis saja ya. Coba cek, ada beberapa pertanyaan di situ. Yuk. Oke, jadi setelah saya cek hasilnya di Google Form yang kalian kerjakan luar biasa ya. Soalnya dijawab dengan cepat, dengan pola pikir kalian yang tapi tidak jawab dengan secara kebetulan kan? Nah, ternyata memang kalian luar biasa. Kasih tepuk tangan sendiri buat teman. Baik, pertemuan kali ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan ya. Hasil dari pertemuan kali ini, presentasi yang begitu luar biasa dari teman-teman kalian, juga keikutsertaan kalian mengikuti diskusi. Sebetulnya kan dalam penilaian diskusi itu penilaiannya yang pertama yang mempresentasikan, yang kedua audiennya. Audiennya siapa? Ya kalian. Keikutsertaan kalian dalam diskusi itu sebuah penilaian. Pembelajaran kita bareng-bareng. Bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, gitu kan? Bagaimana kita mencoba tidak memaksakan diri pendapat kita selalu benar. Itu sebetulnya inti dari sebuah diskusi. Oke, jadi kita simpulkan apa kesimpulannya, Mas? Ancaman sebenarnya itu ancaman dari bangsa Indonesia, yaitu dari dalam, tapi ada yang dari luar, yaitu sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Itu saja. Sudah. Ada yang bisa simpulkan lagi? Mungkin tambahan? Oke. Secara inti, ancaman itu bisa kita minimalisir. Bagaimana? Tanggung jawab ancaman itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara secara umum, tapi menjadi tanggung jawab siapa? Seluruh warga Indonesia. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi bukan serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi seluruh warga negara menjadi tanggung jawab juga. Nah, jadi kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Besok kita akan lanjutkan dengan materi yang sama tapi dengan ancaman yang lain gitu ya. Entah itu di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Atau bagaimana peran serta warga negara kita terhadap ancaman terhadap negara Indonesia. Sampai di sini masih tetap semangat? Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Kita sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Mas, kamu biasa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah terbaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Tepuk tangan buat kalian semua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih.